warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarul Wahab. Saya akan memulai materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bahasa Indonesia. Pada bab ini Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal ini tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Dalam bab 2 ini, Anda akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar Anda mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Tahukah Anda bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini. Untuk Anda sebagai mahasiswa perlu sebelum masa kemerdekaan selain itu untuk memperluas wawasan Anda tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, maka Anda harus melakukan aktivitas sebagai berikut. Setelah Anda melaksanakan penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kemudian Anda diminta mencari dan menemukan alasan mengapa bahwa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Selanjutnya Anda perlu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dan kajian sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Anda juga perlu membangun argumen sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pada akhir kajian historis ini, Anda perlu merangkum makna dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikel dan berjudul Pancasila sebagai modal rasionalisme politik, menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian bangsa bersatu teguh Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga modal politik awal yang sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang.
para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstitusi masing-masing. Oleh karena itu, Pabot Tinggi menegaskan bahwa di Tum Joh Stuart Mill atau Kaiserslautern tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best karakter yang memiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dan pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Pabot Tinggi 2006 158 sampai 159. Selanjutnya, sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Masih siapakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam Mr. Supomo? Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang kembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut: A. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerapan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Perlu Anda ketahui bahwa dari satu pihak ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengutusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintah Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnonisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. 2. Perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi
pada 12 Agustus 1945 ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedjo-Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang dari hari kemerdekaan Indonesia sebagai yang pernah dijanjikan, namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto di kemudian hari, terkenal dengan nama Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf. Super Semar ini pun menjadi kontroversial di belakang hari Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan Tab nomor 9 MPRS 1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian status Super Semar menjadi berubah, mula-mulanya hanya sebuah surat perintah Presiden kemudian menjadi penetapan MPRS. Kali ini merupakan yang memerintah Soeharto, bukan lagi Presiden Soekarno melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepat 5 Juli 1966, PRS mengeluarkan Tab nomor 1503 MPRS 1966 yang isinya mencabut Tab nomor 2 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya, sejak saat ini Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. B. Menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan alkulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan alkulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut: suatu desain untuk hidup yang merupakan satu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat menempatkan dirinya pada lingkaran fisik, sosial, dan gagasan. Sastra Pateja 1991 banding 1:4. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi
bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap, mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menumbuhkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Bakri 1994-158. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan von Saktigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Bakri 1944-161. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 3. Sumber politis Pancasila, sebagai mana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali lagi dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pangsang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofiske Grundslov dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, Philosophisch Grundlags, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya satu negara: setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7%. Salah satu menyebut sila-sila Pancasila lebih parah
Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah satu menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Demikian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.